Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran telah usai. Selama Lebaran, berbagai macam kegiatan biasanya dilakukan masyarakat. Tidak jarang banyak tradisi yang dilakukan menyebabkan pengeluaran menjadi membengkak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Lebaran merupakan momen di mana seseorang setelah mengumpulkan uang sekian waktu kemudian mempergunakannya secara maksimal hingga bahkan ada orang yang rela berutang untuk kepentingan ini. Saat libur Lebaran harus pula ditambahkan alokasi dana untuk keperluan liburan. Momen Lebaran biasa digunakan untuk berkumpul bersama keluarga besar. Seseorang yang biasanya disibukkan dengan aktivitas pekerjaan akhirnya mempunyai jatah liburan di momen hari besar agama ini. Setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, persoalan umum yang sering dihadapi adalah kondisi keuangan yang drastis. Pengeluaran yang dihabiskan biasanya seperti biaya pulang kampung, membeli baju baru, menyiapkan berbagai kue dan hidangan khusus Lebaran, serta memberikan THR untuk kerabat. Lantas bagaimana caranya agar kondisi keuangan kembali tertata sehingga bisa kembali pulih? Untuk membahasnya telah hadir perencana keuangan M. Harisma. Selamat pagi Mas Harisma. Terima kasih telah hadir bersama kami. Ya, Mas Harisma, ini pasca Lebaran kini kita sudah kembali pada rutinitas, kembali pada kenyataan nih seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang ini ada kondisi keuangan yang agak sedikit berantakan. Nah, pasca Lebaran bagaimana sih kita menatanya kembali? Oke, jadi ini poin penting yang sebenarnya harus disadari oleh semua orang ya, bahwa ada beberapa memang skenario yang bisa terjadi oleh setiap orang yang kemarin merayakan Hari Raya Lebaran, gitu ya. Yang kemarin mudik biasanya THR, gaji bulan kemarin gitu ya, akan terfokuskan pada hal-hal untuk kebutuhan mudik dan sekitarnya gitu ya. Entah itu dia biaya perjalanan pulang kampung yang kemarin juga membengkak otomatis gitu ya. Ada yang nginep, ada yang nginep di tol, ada yang bikin baju, saya pernah nginep di tol Brexit gitu ya. Jadi itu banyak hal yang memang di luar dugaan habis di situ gitu ya. Plus tadi ya biaya pulang kampungnya, biaya untuk tiba-tiba mungkin capek nih kemarin udah macet-macetan, akhirnya di-extend tuh liburannya dia, diperpanjang di kampung halaman karena khawatir masih macet sekarang gitu ya. Sehingga kos-kos biaya-biaya seperti itu yang mungkin di luar dugaan keluar akhirnya kemarin, sehingga sekarang menyebabkan kondisi keuangannya dia menjadi tidak stabil gitu ya, termakanlah gajinya itu untuk memenuhi kebutuhan di kampung. Kalau mereka bisa hidup bersama keluarga masih nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau misalnya di kampung itu rumahnya masih seadanya gitu ya, otomatis sudah ada keluarga besar nih, keluarga yang dibawa sekarang sudah punya istri, anak sudah bertambah gitu ya, sehingga dia harus stay di luar rumah orang tua di kampung halaman, otomatis kosnya akan bertambah lagi di situ. Itu yang menyebabkan sekarang itu begitu pulang lagi ke Jakarta, ada hal-hal yang harus dihati-hatikan lagi oleh si pemudik yang kemarin mudik gitu ya. Di antaranya adalah pos-pos yang berhubungan dengan hutang gitu ya. Hutang, apakah selama mereka kemarin di kampung halaman THR itu dihabiskan untuk biaya kebutuhan selama mudik gitu ya, sehingga mereka terpaksa untuk berhutang gitu ya, atau kalau memang mereka sudah mengalokasikannya, inilah kondisi ideal ya. Kalau memang sudah dialokasikan dari awal, berarti yang harus dilakukan adalah hati-hati terhadap alokasi gaji yang ada. Oke, jadi artinya yang harus dicek pertama posnya adalah mengenai hutang seperti itu. Karena nggak semua kampung halaman itu kan terbelakang ya, dalam artian sudah beberapa juga maju gitu ya. Mereka bisa mengalokasikannya dengan misalnya pembayaran itu menggunakan media hutang seperti kartu kredit gitu ya. Itu harus mereka hitung lagi tuh berapa kemarin pengeluaran saya menggunakan kartu kredit ya. Karena begitu nanti jatuh temponya bulan ini, mereka harus tahu bahwa harus bisa bayar tuh secara penuh gitu ya tagihannya. Karena dari situ mereka harus sadar lagi tuh, berarti alokasi dana yang ada itu harus dipergunakan seefisien mungkin karena nanti ada kewajiban untuk membayar hutang. Artinya merearrange lagi neraca keuangan masing-masing seperti itu. Lebaran, dan prioritas pertama adalah bagaimana menyelesaikan hutang mereka, terutama yang konsumtif ya, yang dilakukan selama mudik Lebaran kemarin gitu ya. Kalau misalnya kita lihat setelah kita melirik utang, kemudian dikalkulasi berapa utangnya, apakah kemudian kita juga harus melirik misalnya
mungkin ada pos atau biaya-biaya mana saja yang bisa diminimalisir atau bahkan mungkin dihapuskan seperti itu? Jelas yang paling bisa diefisienkan adalah pos biaya untuk entertainment biasanya atau hiburan. Kita selalu menyarankan bahwa kalau sekarang kita sudah menghitung-hitung nih kemarin gitu ya, alokasi kita saat pulang kampung itu berapa sih kita menggunakan kartu kredit kita, berapa yang harus kita bayarkan nantinya di akhir bulan ini. Berarti kalau kira-kira oh ternyata saya punya kewajiban yang lumayan besar gitu ya, sehingga saya harus melunasinya. Apa yang bisa saya siasatin? Salah satunya adalah mengefisiensikan pengeluaran berarti. Salah satunya tadi ya, meminimalkan pengeluaran yang tentu bisa kita kontrol. Kalau pengeluaran sehari-hari kan konsumsi kita, transport kita masih sulit untuk kita efisienkan gitu ya, karena memang itu sudah pengeluaran rutin. Tapi pengeluaran yang bisa kita efisienkan salah satunya adalah tadi pengeluaran untuk belanja kita, jalan-jalannya di akhir pekan gitu ya, sehingga kalau itu sudah diefisienkan, kita bisa lebih maksimal untuk mengelola dana yang tersisa sampai dengan nanti gaji kita diterima lagi di akhir bulan ini. Artinya biaya yang bisa diotak-atik ini adalah entertainment seperti itu. Biasanya pos-pos untuk yang sifatnya nggak rutin ya, tadi untuk hiburan, untuk jalan-jalan bersama keluarga. Karena anggap saja kemarin sudah jalan-jalan nih pas pulang kampung gitu ya. Jadi sekarang sudah ditahan dulu. Kalau memang sudah mepet budgetnya ya sudah gitu. Karena ada kewajiban lain selain hutang tadi yang disebut sebagai dana darurat. Ini yang biasanya orang belum sadar, dia menggunakan juga emergency fund-nya. Sekarang sudah tidak ada dana taktis untuk jaga-jaga kalau kenapa-napa nanti nih ya, kan mereka butuh nih masing-masing dana taktis, jadi itu harus diisi lagi tuh ya. Kalau hutang itu pun tadi belum terlunasi, gajinya sudah mepet untuk membayar hutang, otomatis harusnya fokusnya setelah nanti gaji diterima lagi bulan ini adalah untuk memenuhi dana daruratnya. Oke, kita akan membahas lebih banyak mengenai dana darurat, terutama pasca Lebaran, Mas Harisma, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.